Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, darah mengucur, kunci misterius berlumuran darah, dan Cukuang yang memegang di tangannya. Si Feng saat melihat semua ini dengan wajah berkedut, ekspresinya penuh kekhawatiran. Anak ini jadi gila, menakutkan sekali. Kuang Seng, Liu Fei bergegas mendekat, mencoba menghentikan semua ini. Tetapi Cu Kuang Seng mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kaki kerangka yang jatuh dengan ekspresi kegilaan di wajahnya. Dia ingin melihat apakah dia bisa membongkar kerangka yang rusak ini. Aliran di esensi darah dituangkan ke dalam kunci misterius, dan aura menakutkan meletus, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Dan pada saat ini, Cukuang hendak mempertaruhkan nyawanya untuk mengaktifkan kunci misterius. Cahaya hijau tiba-tiba turun dari dunia, memurnikan semua energi kematian. Aliran cahaya biru kehijauan datang, terjalin menjadi jaringan cahaya besar, dan dicegah oleh di bawah tulang-tulangnya. Tulang-tulang kaki terjatuh, memaksa jaringan cahaya melebar ke bawah. Namun, ketika peluasan ini mencapai tingkat tertentu, tulang-tulang kaki tidak bisa lagi bergerak ke bawah sama sekali, terhalang oleh cahaya. Mempertimbangkan semua ini, Cukuang yang tertegun sejenak, lalu tiba-tiba sadar kembali dan melihat ke platform kayu kuno. Dari sana, sinar cahaya hijau berkumpul dan berubah menjadi sosok tua. Orang tua itu mengenakan jubah sederhana, wajahnya selembut batu giok. Dia memegang tongkat kayu kuno berwarna hijau di tangannya dan tidak ada fluktuasi aura di tubuhnya. Tapi saat lelaki tua itu tampak biasa ini muncul, seluruh dunia langsung menjadi sunyi. Tulang putih tanpa kepala menghancurkan cahayanya, dan dia berbalik dan menunjuk ke arah lelaki tua itu. Setelah bertahun-tahun, keganasanmu tidak berkurang. Orang tua itu melihat ke tulang tanpa kepala saat berkata perlahan. Suaranya kuat, bergema di seluruh dunia, membuat banyak orang terkejut. Orang ini adalah pemilik makam. Yang mulia Huan Yuan dan yang lainnya langsung terkejut. Mungkinkah orang ini tidak mati? Jika tidak, bagaimana dia bisa memancarkan fluktuasi yang begitu menakutkan? Mata Cu Kuangseng berkedip-kedip, dan dia menatap lelaki tua itu dari dekat dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Apakah orang ini penjaga makam? Gumamnya pelan. Saat itu, meskipun dia hanya selangkah lagi untuk bisa mendapatkan teknik menantang surga di makam dewa dan iblis, tapi dia belum pernah benar-benar bertemu dengan penjaga makam dewa dan iblis. Dia hanya mendengarnya saja. Aura orang ini. Cu Kuangseng mengerutkan kening. Kenapa dia selalu merasa aura lelaki tua itu begitu aneh? Tampaknya hidup dan mati. Apa yang terjadi? Dia sedikit terlihat bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi yang aneh. Tawa yang menyeramkan terdengar lagi. Namun bedanya kali ini kerangka putih itu benar-benar berbicara. Orang tua, kamu pantas mati setelah menjebakku selama bertahun-tahun. Suara dingin itu bergema, mengandung kebencian yang sangat kuat. Kebencian semacam itu tertanam jauh di dalam sumsum tulang dan perlu diakumulasikan selama bertahun-tahun. Cu Kuangseng mengambil kembali kunci misterius itu, lalu melihat semuanya dengan terkejut. Suara tadi datang dari kepala yang terperangkap oleh tanaman merambat hijau. Orang ini sebenarnya adalah hantu tingkat raja. Tidak heran bahkan dalam kondisi cacat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat melukainya. Mendengar ini, mendengar suara penuh kebencian, lelaki tua itu tersenyum ringan.
dan ada kilauan di matanya yang tampak keruh. Karena penindasan tidak ada gunanya, aku akan memusnahkanmu sepenuhnya hari ini. Jiji, bahkan orang tua sepertimu mencoba membunuhku. Tulang tawa kepala tertawa keras. Kenapa tidak? Orang tua itu mengetukkan tongkat di tangannya dengan lembut ke udara, dan langit dipenuhi dengan cahaya hijau beriak di langit sekitarnya. Tulang putih tanpa kepala berdiri di antara langit dan bumi, membiarkan cahaya hijau menyapu, dan suara dingin datang dari kepalanya yang terperangkap. Orang tua yang bodoh, jika kamu berempat berkumpul bersama, kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuhku. Tapi sekarang dengan tubuhmu yang telah mati selama bertahun-tahun, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Benarkah? Tampaknya ada sedikit sarkasme di mata lelaki tua itu. Ia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Cuku Angseng di bawah. Bocah kecil, bisakah kamu membantuku? Mendengar kata-kata ini, Cuku Angseng tertegun, lalu memandang lelaki tua itu dengan sedikit bingung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Bantuan seperti apa yang dibicarakan senior?" Mendengar ini, lelaki tua itu tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan cahaya hitam keluar dari tubuh Cuku Angseng lalu melayang di udara. Cuku Angseng tidak bisa menolaknya karena dia tahu bahwa hanya dengan membunuh hantu mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat matanya tertuju pada cahaya hitam, ekspresinya langsung membeku. Batu nisan misterius? Dia bertanya dengan bingung. Awalnya, dia mengira yang ingin dia pinjam lelaki tua itu adalah kunci misterius. Bagaimanapun, kunci misterius itu berasal dari makam dewa dan iblis. Dan lelaki tua itu adalah penjaga makam dewa dan iblis. Namun, pemandangan di hadapannya di luar dugaannya. Hahaha. Mengenai kebingungan di mata Cuku Angseng, lelaki tua itu tersenyum tipis saat berkata, "Benda ini mengandung kekuatan cahaya yang sangat kaya, yang sempurna untuk membunuh hantu." Cuku Angseng tampak bingung. Dulu, yang dia rasakan dari batu nisan misterius itu adalah udara dingin yang tak ada habisnya. Namun, untuk kekuatan cahaya, dia belum merasakan sama sekali. Memikirkan hal ini, matanya dipenuhi kejutan saat dia menatap batu nisan misterius itu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa benda ini adalah perpaduan antara lelaki tua misterius dan harta spiritual bawaan utusan neraka. Bahkan tidak mungkin dikatakan mengandung kekuatan cahaya. "Aku dulu meremehkan batu nisan ini," kata Cuku Angseng pelan. Melihat ini, lelaki tua itu tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, batu nisan misterius itu membengkak di tengah badai dan menjadi berukuran 10.000 kaki. Cahaya yang menyilaukan berkembang dan gelombang aura yang sangat menakutkan keluar darinya, memicu gelombang udara ribuan meter di udara, membuat tulang tanpa kepala menjadi sangat ketakutan. Benda tua ini sebenarnya menyembunyikan keterampilan seperti itu. Pakaian lelaki tua itu berkibar, dan sosoknya menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia telah mendarat di atas batu nisan. Dia melihat tulang tanpa kepala di bawah, dan suara dingin terdengar. "Hari ini, aku akan menggunakan benda ini untuk menyelenyapkanmu sepenuhnya." Suara lelaki tua itu bergema, menyebabkan seluruh dunia turun dengan cepat. Dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan melanda. Energi kematian di seluruh tulang tanpa kepala berfluktuasi, menunjukkan ketakutan di dalam hatinya. Awalnya, lelaki tua itu bukanlah musuh yang mengerikan di matanya. Namun, ketika batu nisan misterius itu dipindahkan ke ukuran 10.000 kaki, aura yang sangat berbahaya mulai menyelimuti dirinya. Bahkan, jika aku berjuang cukup keras untuk binasa hari ini,
Aku akan membunuhmu di sini dan tidak lagi menderita penghinaan karena dipenjara. Tengkorak itu bergetar dan teriakan tajam bergema menyebabkan seluruh makhluk di dunia ini menangis. Saat berikutnya, gelombang energi kematian berwarna abu-abu putih menyebar keluar dari tubuhnya, langsung menutupi dunia seperti kabut tebal. Pada saat ini, tubuh tulang putih tanpa kepala kembali melejit 1.000 kaki, 2.000 kaki. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, tubuh tulang putih tanpa kepala melonjak hingga berukuran 9.900 kaki. Cukuang Seng menatap gunung tulang yang besar dengan keterkejutan yang mendalam di matanya. Hantu tingkat raja ini terlalu menakutkan. Bahkan dalam keadaannya yang belum lengkap, ia dapat melebarkan tubuhnya hingga berukuran 9.900 kaki. Saat benda ini dalam keadaan utuh, aku khawatir benda ini bisa disebut sebagai makhluk kecil yang tak terkalahkan, bahkan di antara hantu tingkat raja. Tengkorak yang terperangkap memandang tubuhnya di bawah gunung dengan berkata, dengan sedikit penyesalan, sayang sekali. Jika dia bisa melonjak hingga berukuran 10.000 kaki, ia tidak perlu terjebak di sini selama ribuan tahun. 10.000 kaki tampaknya sangat sama dengannya saat itu, tapi kesengajaan kekuatan antara keduanya sangat berbeda, tidak pada level yang sama sekali. Karena yang satu melambangkan raja dan yang lainnya melambangkan kaisar. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, kata lelaki tua itu perlahan dengan mata dingin. Mendengar ini, tengkorak itu tertawa. Jika aku menelan sisa jiwamu, aku akan mampu menerobos ke ranah kaisar. Level ini sudah dapat menghasilkan vitalitas yang unik di dalam tubuh. Ketika dua ki kehidupan dan kematian bergabung, itu akan cukup untuk menghancurkan benua tingkat tinggi dengan hanya mengangkat tangan. Kamu bisa datang dan mencoba. Orang tua itu menginjakkan kakinya, dan batu nisan misterius itu langsung meledak. Yang berbeda dari sebelumnya adalah cahaya ini tampak putih pucat, seperti kekuatan cahaya paling suci di surga. Kekuatan cahaya menyapu ke depan, memicu gelombang udara berukuran ribuan kaki, menderu bergegas menuju dunia ke segala arah. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, wajah Cukuang Seng penuh warna. Orang tua itu benar, kekuatan cahaya memang tersembunyi di batu nisan misterius itu. Suci kan, cahaya. Orang tua itu membuka tangannya. Batu nisan misterius itu bergetar hebat. Dan kekuatan cahaya naik ke langit, berubah menjadi hujan cahaya di langit. Setiap tetes hujan rintik-rintik mengandung kekuatan cahaya yang begitu kaya, hingga sedikit bergetar, membuat udara di sekitarnya langsung bergejolak. Pemandangan menakjubkan ini membuat sulit membayangkan betapa dahsyatnya hujan ringan jika menimpa satu orang. Kultivasi penjaga makam ini selama hidupnya mungkin tidak sebanding dengan Master Rana Ying yang biasa. Kemungkinan dia telah selamat dari setidaknya 7 kesengsaraan Yin Yang, kata Cukuang Seng dengan ekspresi terkejut. Merasakan fluktuasi mengerikan datang dari udara. Tulang tanpa kepala tidak berani mengabaikannya. Energi kematian yang luar biasa menyapu langit dan berubah menjadi lautan energi kematian di sekitarnya. Saat aura di sekitar tulang tanpa kepala dihembuskan, lautan energi kematian menimbulkan gelombang besar, membuat suara gemuruh. Segel orang mati, teriak dingin dan keras terdengar. Saat energi kematian yang luar biasa melonjak, seolah-olah sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di lautan energi kematian. Tulang putih tanpa kepala mengulurkan tangan mereka untuk meraih, dan lautan energi kematian terkoyak, dan segel mayat hidup besar beberapa ribu kaki perlahan-lahan hidup darinya. Di atas segel orang mati, saat energi kematian yang kaya dan seperti cairan melonjak, lolongan hantu yang sangat melengking datang darinya.
Segel orang mati raja ini adalah serangan yang hanya bisa dipadatkan setelah pengorbanan darah dari selusin praktisi Ranaying yang saat itu, kata tulang tanpa kepala dengan sungguh-sungguh. Pengorbanan darah untuk selusin praktisi Ranaying yang. Begitu kata-kata ini keluar, wajah yang mulia Huan Yuan dan yang lainnya langsung menjadi kusam. Itu adalah Ranaying yang sangat kuat. Tetapi di depan hantu tingkat raja ini, dia seperti babi atau anjing dan membantai lebih dari puluhan dari mereka. Kekuatan yang mengerikan, dia berkata dengan ngeri. Wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi, namun warna dingin di matanya menjadi lebih intens. Jelas sekali, dia sangat marah atas tindakannya. Baptisan cahaya jatuh. Tangannya berubah, dan tetesan cahaya hujan deras menutupi tulang tanpa kepala dari segala arah. Energi kematian yang membumbung ke langit dan bertabrakan dengan tetesan air hujan cerah yang jatuh. Dalam sekejap, dua kekuatan yang sangat berbeda meledak dengan dahsyat, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kekerasan. Pada saat ini, segel orang mati tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya putih abu-abu, dan ruang seperti kilat membobardir tetesan air hujan yang cerah. Saat suara keras menyebar, dunia puncak utama langsung terkoyak oleh retakan besar, akibat pengaruh fluktuasi yang hebat yang tampak mengejutkan. Melihat pemandangan dahsyat ini, semua orang yang hadir mundur dengan wajah ngeri. Akibat dari pertempuran seperti itu, bahkan jika mereka menyentuhnya sedikit pun, akan mengalami kerusakan parah dalam sekejap berdasarkan kekuatan mereka. Orang tua, matilah untukku. Tulang tanpa kepala itu berteriak dengan keras. Dan tubuh besar itu tiba-tiba naik ke langit, melewati serangan kekerasan dan muncul di depan orang tua itu. Tanpa ragu-ragu dia mengatupkan jari-jarinya dan meninju dengan ke depan. Udara dalam radius 10.000 kaki meledak seketika. Gelombang udara yang mengepul meraung, dampaknya mengguncang dunia. Orang tua itu tampak serius. Dia menghentakkan kakinya, dan batu nisan misterius itu mengeluarkan suara mendengung. Saat berikutnya, 5 rantai sepanjang 10.000 kaki ditembakkan, menembus semua rintangan, dan langsung bertemu langsung dengan tinju tulang putih raksasa. Saat keduanya bertabrakan, dan riak kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang keluar, membawa tepian yang tak terlukiskan, merobek puncak utama di bawah menjadi dua bagian. Puncak utama langsung meledak, hanya menyisakan aula utama besar yang tergantung di langit. Di bawah ledakan 5 rantai itu, tinju tulang putih raksasa itu bergetar hebat, dan tubuh tulang putih tanpa kepala itu terlempar ke belakang. Di sisi lain, tubuh lelaki tua itu sepertinya tidak terguncang, tetapi daging dan darah di sekujur tubuhnya mengencang. Dan gaya tolak yang mengerikan disalurkan sepanjang telapak kakinya ke batu nisan, menyebabkan udara di batu nisan langsung meledak. Batu nisan sialan, bentak tengkorak itu. Tanpa bantuan batu nisan hitam itu, bagaimana lelaki tua itu bisa bersaing dengannya dalam kondisi saat ini? Kita tidak bisa terus seperti ini, kumannya pelan. Bagaimanapun, ini adalah wilayah lelaki tua itu. Jika pertarungan terus berlanjut, sulit untuk memprediksi kecelakaan apa yang akan terjadi. Sehingga lelaki tua itu perlu ditangani secepatnya. Mendengar hal ini, tulang putih tanpa kepala itu berbalik dan menunjuk ke arah tengkorak. Sekarang, saatnya kembali bersatu tengkoraknya. Terima kasih.